Keputusan pada sidang KKEP yaitu 1. Sanksi etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. 2. Sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 3 tahun 4 bulan, terhitung semenjak dimutasikan ke Itwasum Polri. Irjen Pol NB menerima atas keputusan yang diberikan dan menyatakan tidak banding. Ya, halo sahabat integritas, kita ketemu lagi dalam Buka Kartu. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol di satu kafe di kawasan Selipi, namanya Cafe Senusa. Ini tempat yang enak buat ngopi-ngopi plus juga makan kue pancong gitu ya. Nah, kita akan bahas pada kali ini membicarakan soal Napoleon Bonaparte. Tapi bukan Napoleon Bonaparte yang dari Prancis ya, tapi yang dari Indonesia. Nah, sahabat integritas, baru-baru ini ada satu peristiwa yang sangat menarik terkait dengan Napoleon Bonaparte yang asli Indonesia. Ini Irjen Pol Bonaparte yang sebagaimana kita tahu pernah tersandung dalam kasus korupsi, pembatalan red notice kasus Joko Chandra waktu itu dan dihukum penjara 4 tahun plus tambahan kasus penganiayaan terhadap salah satu terpidana di rumah tahanan negara gitu ya. Nah, kita akan bahas ini, kenapa ini menarik. Napoleon Bonaparte setelah menjalani hukuman penjara 4 tahun kemudian masih bisa kembali gitu ya ke instansi asal, dalam ini Kepolisian Republik Indonesia, dan kemudian ketika banyak dipertanyakan ada mekanisme, ada komisi kode etik profesi Polri. Nah, Napoleon Bonaparte dihukum demosi 3 tahun gitu ya. Jadi demosi 3 tahun. Nah, menjadi banyak pertanyaan publik, kok nggak dipecat? Nah, ini juga kemudian dibanding-bandingkan dengan kasus yang serupa gitu ya. Selain ada Bonaparte, sebelumnya ada kasus AKBP Brotoseno, juga sama-sama tersandung dalam kasus korupsi. Waktu itu kasus korupsi cetak sawah, dihukum 5 tahun dan setelah menjalani hukuman ternyata bisa kembali ke instansi Polri, berdinas di bagian sumber daya manusianya Polri, kemudian rame, dan kemudian setelah Kapolri mendengarkan banyak protes keluhan dari masyarakat, putusan yang kemudian bisa mengembalikan AKBP Brotoseno kemudian dianulir dan kemudian dipecat. Nah, Mas Adnan ngikutin kasus ini, Mas Adnan? Ya, tentu ya, karena ini kan sensasi baru ya. Ya. Meskipun auranya negatif ya, karena bagaimanapun kan korupsi itu sudah jadi musuh bersama ya buat kita di bangsa ini. Negara kita juga usahanya melawan korupsi juga terus menerus ya, bahkan sejak era reformasi sampai hari ini. Namun kemudian di tengah upaya-upaya pemberantasan korupsi yang memang menjadi mandat konstitusi dan mandat undang-undang, kita dikejutkan oleh keputusan dari Mabes Polri yang hanya mendemosi Irjen Napoleon Bonaparte. Jadi dari sisi common sense ya, nalar publik ya, yang sangat mudah kita bisa jelaskan, ya tentu keputusan demosi yang dikeluarkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri merusak persepsi publik terhadap Polri yang sebenarnya citranya juga berupaya untuk dibangun selama ini. Ya, apalagi Kapolri juga punya program presisi yang mana salah satu hal yang hendak kembalikan reputasinya adalah masalah integritas kepolisian. Tapi keputusan terakhir ini justru membalikkan ya semua usaha yang selama ini sebenarnya dibangun. Padahal kalau kita lihat grafik ya,
informasi yang kita coba ikuti dari beberapa perkembangan ya. Jadi kan tingkat kepercayaan publik ke Polri kan udah mulai naik ya. Sudah membaik. Udah cukup sangat baik, bahkan di beberapa survei lebih tinggi dari KPK. Betul. Nah, ini kemudian ada kasus ini, saya nggak tahu apakah punya potensi ini akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kepolisian atau seperti apa. Nah, sebelum dijawab, Pak Nang, suka kopi? Oh, tentu suka dong. Oke. Mas, kita kopi satu pakai Saya kopi hitam aja. kopi hitam, satu kopi hitam, satu lagi kopi hitam pakai gula aren. Pakai gula. Oke. Saya nggak pakai gula ya. Nggak pakai gula, pakai air, Pak Nang? Ya pakai. Pakai, oke. Satu pakai gula, satu pakai air. Ya. Ya. Ya, lanjut, Pak Nang. Iya, jadi apa ya? Ini kan sebenarnya sesuatu yang justru kemudian menimbulkan pertanyaan besar ya di masyarakat. Meskipun beberapa pihak punya pendapat-pendapat yang sepertinya mendukung ya, keputusan ini, misalnya Kompolnas lewat salah satu komisionernya mengatakan ini adalah win-win solution. Ya. Oke. Tapi mosok kasus korupsi dikompromikan. Ya, apalagi konteksnya kalau kita lihat di kasusnya Napoleon Bonaparte ini kan sebenarnya itu bentuk pengkhianatan serius atas upaya penegakan hukum yang harusnya dilakukan oleh penegak hukum. Kan ini pasti juga mencoreng presisi ya sebenarnya. Dan ini tentu mencoreng citra polisi. Misalnya kalau kita kembali ke kasus yang melibatkan Napoleon, dia terbukti nih ya, sudah bukan lagi dugaan. Ya, terbukti. Terbukti menerima gratifikasi dan suap atas Pembatalan red notice. pembatalan red notice-nya Joko Chandra. Siapa Joko Chandra? Ya teman-teman sahabat integritas tentu juga paham ya. Ya. Kalau kita googling Joko Chandra ya kita tahu siapa dia. Dia adalah terpidana korupsi juga. Betul. Yang sebenarnya negara sedang berupaya mencari dia ada di mana. Ya, udah bertahun-tahun masuk daftar DPO ya, daftar Sudah pencarian orang. masuk daftar DPO tapi kok nggak ketemu. Nah ternyata kemudian malah bisa ke Indonesia difasilitasi oleh penegak hukum dan bukan hanya penegak hukum di kepolisian waktu itu tapi juga di kejaksaan ya. Kita ingat kasusnya juga melibatkan salah satu jaksa di Kejaksaan Agung. Ditambah dengan petinggi Polri. Nah, kita kasih titik tekan nih pada jabatannya. Karena semestinya semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pertanggungjawaban. Dia. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi juga atau semakin berat juga beban tanggung jawab yang dia harus wujudkan atau harus emban. Dan semestinya semakin tinggi jabatannya, dia juga bisa menjadi contoh bagi polisi-polisi lain yang ada di bawahnya. Nah ini kan tidak, Ya, oke. karena kemudian terbukti menerima gratifikasi dan suap. Nah, karena kemudian kasus sebelumnya yaitu Brotoseno tadi disinggung oleh Emerson juga soal AKBP Brotoseno, yang sebelumnya itu tidak dipecat, tapi karena kemudian masyarakat ramai mengkritisi keputusannya itu, maka kemudian Kapolri merubah peraturan mengenai kode etik ya yang sekarang itu menjadi peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022. Nah, dengan perubahan itu maka ada peluang bagi Brotoseno untuk dipecat. Nah, sekarang ketika peraturan itu juga diberlakukan kepada perwira lain yaitu Napoleon Bonaparte, kok kenapa ujungnya hanya demosi? Nah, demosi ini apa sih? Ya. Demosi ini kan bahasa lainnya adalah penurunan jabatan, ya. Lawan katanya dari promosi. Kalau orangnya itu punya prestasi dia dipromosikan. Kalau orangnya nggak punya prestasi bisa stagnan atau kalau dia melanggar sesuatu bisa didemosi. Cuma pertanyaannya kan apakah kebijakan untuk menerbitkan keputusan demosi itu layak untuk kasus korupsi? Yang mana kasus korupsi sendiri kalau kita lihat konteksnya adalah kasus korupsi di mana penegak hukum melindungi
Ya, pelaku korupsi gitu ya. Jadi ini kan 2 kali nih bebannya. Jadi kalau kemudian ada yang bilang ya karena sudah bertugas lama di kepolisian, sekarang kan kita juga cukup kasihan dengan teman-teman di kepolisian yang sudah jujur, ya sampai akhir dia selesai pensiun nggak dapat apa-apa. Jadi tidak ada bonus integritas buat mereka. Sekarang malah yang terjadi bonusnya untuk mereka-mereka yang melanggar. Nah ini pertanyaan serius ya. Apakah kemudian kepolisian itu punya niat yang kuat untuk mereformasi dirinya dengan keputusan yang terakhir ini? Saya kira masyarakat, media juga perlu kemudian mempertanyakan keputusan ini apa motivasinya, apa alasannya. Itu kira-kira beberapa hal yang kayaknya sih penting untuk dikritisi bersama. Jadi kalau dari perspektifnya masyarakat atau mungkin pengamat anti korupsi, itu kalaupun dia berjasa itu sebenarnya juga nggak bisa jadi pertimbangan untuk meringankan. Tidak bisa. Jadi Karena tetap kan tugas itu kewajiban. Ya. Ini seperti kasus Sambo ya? Ya, seperti kasus Sambo ya? yang kemudian diputus seumur hidup oleh Mahkamah Agung ya dengan pertimbangan yang kira-kira sama. Nah, sekarang tadi kalau kita kembalikan ke konteks di mana ada pejabat publik atau ASN atau dia aparat penegak hukum yang punya integritas tinggi dan karenanya dia itu miskin. Ya, karena itu biasanya kan begitu ya. Mengingat kalau bergantung pada gaji yang disediakan negara memang kan nggak cukup. Betul. Hitungan-hitungan hari ini itu kan nggak cukup ya. Mereka hidup apa adanya. Ya tadi tidak ada bonus integritas buat mereka ketika pensiun. Mereka tetap akan dapat hak pensiun. Tapi kan hak pensiun itu juga nggak seberapa. Ya. Dibandingkan dengan mereka-mereka yang punya keberanian melanggar hukum, ya, keberanian untuk mempermainkan hukum, mengingat mereka adalah penegak hukum, tapi kemudian justru dapat bonus gitu. Dengan tidak dipecat salah satunya. Ini yang menarik adalah statement tadi Kompolnas yang dianggap win-win solution. Mungkin asumsinya adalah orang ini dianggap berjasa, atau kemudian yang kedua dia kan masa persiapan pensiun ya mungkin tinggal beberapa tahun lagi, ya udahlah kasih kesempatan dia untuk misalnya mengabdi kepada institusi asal atau juga ya apa ya? Ya tadi balas jasa karena dia sudah berkontribusi selama jadi Polri, makanya ya udah jalan tengahnya adalah nggak dipecat tapi didemosi. Nah, kalau dari perspektif publik ini kan masih juga jadi apa? Dianggap belum saya nggak tahu bahasa menjerahkan, kan dia sudah menjalani hukuman. Tapi apakah ini cukup positif atau enggak? Sekarang ada 2 nih ya, isu pokok. Pertama, apa gunanya kode etik? Ya, itu pertanyaan penting juga. Apa guna kode etik? Kode etik itu diterapkan supaya orang tidak menyalahgunakan wewenangnya. Jadi dia posisinya ada di pencegahan. Ya. Posisinya ada di pencegahan dan karenanya dia ada di depan. Tidak di belakang. Kalau penegakan hukum kan di belakang. Setelah pelanggaran terjadi, kemudian ditemukan ada unsur pidana di sana, kemudian penegakan hukum dilakukan. Nah, karena fungsi kode etik ada di sana, maka ketika si pelaku pidana itu sudah dipidana, sebenarnya kode etik itu tinggal mengesahkan saja putusan itu. Tanpa membuat norma baru gitu ya. Yang itu justru bertolak belakang dengan keputusan pidananya. Nah, itu satu hal. Jadi apa gunanya kode etik kalau tidak untuk mencegah, tapi justru memberikan sanksi setelah proses pidana terjadi. Kedua, kalau kita ngomong soal tadi isu win-win solution, kita kembalikan saja lagi ke mekanisme yang ada di peraturan itu. Nah kita break sebentar, kita ngopi. Kopinya sudah. Ini yang kopi tanpa gula ya? Iya. Ini yang tanpa gula. Oh, yang satu boleh tambahin ini kali. Apa sih? Gula aren ya? Mas Karo apa nanti? Boleh sambil jalan, Mas. Ya, lanjut, Mas.
Jadi yang kedua tadi kalau kita ngomong soal kebijakan atau alasan win-win solution, kita kembalikan lagi ke peraturannya dong. Sehingga tidak ada tafsir-tafsir baru yang itu bisa diberlakukan secara berbeda-beda tergantung dari kasusnya gitu. Oke. Nah ini kan membuat kemudian ketentuan menjadi tidak jelas. Nah kalau kita kembali ke peraturan kepolisian soal kode etik yang tadi sudah kita sebutkan, pelanggaran itu 3 kategori. Oke, pertama. Pertama itu pelanggaran ringan, Oke. kedua pelanggaran sedang, ketiga pelanggaran berat. Nah yang berat ini ujungnya dipecat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau korupsi itu hanya di demosi, apakah berarti kategori di dalam peraturan itu dia adalah pelanggaran sedang? Itu pertanyaannya. Harusnya kalau kategori korupsi hitungannya berat ya? Hitungannya berat. Karena di situ kalau kita baca lagi di peraturannya jelas itu larangan-larangannya ada. Oke. Apalagi sebagai penegak hukum itu larangan yang paling kuat adalah larangan untuk menyalahgunakan wewenangnya sebagai penegak hukum. Jadi sebenarnya secara sederhana Pak Irjen ini sebenarnya mungkin nggak tahu kalau terima suap itu melanggar hukum gitu. Yang nggak mungkin nggak tahu karena dia ketika ada di Akpol misalnya juga pasti akan belajar soal pidana korupsi kan. Ya, benar. Dan apalagi itu sesuatu yang jelas lah ya, tangible gitu ya, nggak perlu lagi diperdebatkan alasannya apakah karena tidak tahu atau tahu gitu. Yang pasti tadi ya. Jadi Oke. ini justru melahirkan ambiguitas atas eksistensi peraturan Polri yang baru saja direvisi tadi. Nah, ini sesuatu juga yang kemudian menjadi pukulan balik lah sebenarnya buat Polri dengan keputusan ini. Padahal di kasus Broto Seno ketika dianulir hukumannya bisa kembali kemudian dipecat, kepercayaan publik lumayan tinggi ya? Lumayan tinggi. Nah, kemudian ada kasus Bonaparte pasti akan lebih turun lagi. Pasti akan turun. Itu kan memang trennya ya. Ya, ketika dulu kasus Sambo reputasi Polri juga kan turun. Betul. Ya. Itu Tapi kenapa Presiden juga agak marah-marah tuh ya waktu itu gitu. Nah, akan tetapi kan memang kita kembali lagi ke semangat ya pemberantasan korupsi dan bagaimana kita konsisten menggunakan peraturan untuk menegakkan ya peraturan itu sendiri gitu ya, menegakkan aturan mainnya. Jadi kalau kembali ke tadi, kalau isunya demosi, berarti kan korupsi itu dianggap pelanggaran sedang. Bukan kejahatan luar biasa ya? Bukan kejahatan luar biasa, bukan Pelanggaran pelanggaran kode etik berat. Padahal dari sisi hukum sudah dibuktikan. Kan logikanya sederhana. Kalau sudah dibuktikan secara hukum ya proses etik itu nggak perlu lagi berbelit-belit gitu ya, karena sudah terjadi. Bahkan kalau kita mengacu kepada konsep penguatan kode etik yang ideal, maka sebelum proses hukum dibuktikan sekalipun, kode etik itu sudah bisa memutuskan apakah orang itu memang melanggar kode etik atau enggak. Karena ini dua wilayah yang berbeda tadi. Gitu ya. Nah, yang lain yang juga menjadi aneh, itu kan karena kemudian Napoleon Bonaparte itu ditempatkan di Itwasum. Itwasum? Di Itwasum yang sekarang. Itwasum itu kan pengawas. Bagian pengawasan Polri. Pengawasan di kepolisian. Yang tujuannya supaya orang-orang yang ada di kepolisian itu bisa diawasi. Supaya nggak melanggar. Oke. Nah, orang yang sudah melanggar, bermasalah. Orang yang sudah bermasalah secara hukum, kok ditaruhnya di situ? Itu sudah pertanyaan lain yang juga menjadi aneh kemudian. Jadi bagi kita banyak sekali keanehan dalam soal ini ya. Yang ini memang sangat berbeda dengan ketika Polri mengambil keputusan untuk memecat AKBP Brotoseno ataupun kasus lain misalnya seperti Sambo yang juga dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Nah sebenarnya masih ada nggak sih upaya Kapolri untuk memperbaiki ini? Ya sebenarnya masih ada ya. Di dalam peraturan itu kan ada 2 tahapan lain yang masih bisa dilakukan, banding misalnya. Tapi banding ini kan untuk si
Oh, untuk si apa pihak Iya. polisi dari Polri ya? Iya, pihak yang sidang oleh Polri. Karena ini Termasuk Bonaparte ya? keluarganya Oke. itu juga bisa. Tapi juga ada lagi tahapan berikutnya itu peninjauan kembali. Nah, harapannya dengan aturan yang sudah ada di dalam kepolisian, di mana ada tahapan juga untuk bisa melakukan peninjauan kembali, kita ya tentu berharap Kapolri meninjau ulang keputusan yang sudah diambil yang baru saja dikeluarkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri ini. Gitu. Ya, artinya sebenarnya ada 2 poin ya. Pertama, kalau bicara soal presiden sudah ada. Sudah Kasus ada, AKBP betul. Brotoseno. Kemudian yang kedua, ini kita bicara lagi soal tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian. Kalau ini dibiarkan berlarut, tidak ada upaya peninjauan kembali, pastinya akan sedikit banyak akan mengurangi ya, tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ya tentu saja yang lain juga adalah komitmen kepolisian dalam memberantas korupsi. Ya, Karena itu kan paket dari fungsi penegakan hukum yang ada di kepolisian ya. Dan juga di penegak hukum lain tentu saja di kejaksaan, di KPK itu juga sesuatu yang mestinya ada di garda terdepan sebagai saringan ketika ingin memelihara orang, ya, memelihara staf Ya. atau pejabat gitu ya. Jadi kan screeningnya ada di sana. Nah ini kok dilonggarkan untuk Napoleon Bonaparte. Nah ketika dia dilonggarkan, sementara sudah ada presiden lain di mana Brotoseno sudah dipecat, pertanyaannya kan apakah ini tidak menimbulkan juga ketidakadilan dalam keputusannya? Oke. Untuk Brotoseno yang mungkin pangkatnya AKBP, hukumannya berat, Dia berat, Untuk dia yang dipecat, jenderal, sementara irjen kok didemosi saja. Jadi kan nggak mungkin dan nggak boleh juga regulasi apapun itu termasuk kode etik ada standar gandanya. Oke. Nah ini yang kita perlu ingatkan kembali ya kepada Kapolri terutama Pak Listio supaya meninjau ulang keputusan ini mengingat ini pertaruhan bagi kepolisian untuk membangun citranya terus-menerus secara positif agar juga tidak secepatnya turun lagi gara-gara keputusan yang bermasalah ini. Oke. Makasih Mas Adnan, rekan-rekan semua, sahabat integritas. Tadi sudah disampaikan beberapa poin terkait dengan isu yang sangat kontroversial tentang kembalinya Irjen Napoleon Bonaparte setelah menjalani hukuman dalam kasus korupsi, kemudian hanya diberikan demosi. Ini menimbulkan polemik, banyak kontroversi, banyak keluhan dari masyarakat, terutama masyarakat sipil, gitu, yang kemudian mempertanyakan kenapa ini berbeda dengan kasus sebelumnya yang juga terjadi yang melibatkan AKBP Brotoseno. Nah, harapan kita ini akan jadi perhatian bagi Kapolri, Pak Jenderal Sigit Listio, gitu ya. Kemudian juga sekaligus juga kita mengingatkan lagi bahwa ini juga dianggap sebagai pertaruhan. Tadi Pak Tan bilang pertaruhan bagi reputasi di internal kepolisian, khususnya bagaimana mengembalikan lagi kepercayaan publik menjadi agak lebih tinggi dari yang sebelumnya. Diskusi sangat menarik, cuman kita harus batasi ini. Kita ngobrol lagi mungkin di lain waktu, sambil juga mungkin teman-teman bisa mampir ke Cafe Senusa di wilayah Cikini. Jadi Sleepy. Ciki bukan Sleepy, maksud saya bukan Cikini. Jadi silakan googling. Cikini ada siapa, Son? Ada Senusi kali ya, Ada bukan Senusi. Senusi, bukan Jadi Senusa, ya. teman-teman bisa googling Senusa, wilayah Sleepy, teman-teman bisa nongkrong, ngopi, sambil ngobrol ya. Isinya macam-macam, ada Atau pesan online juga bisa. pesan online juga bisa. Jadi apapun bisa diobrolin sebenarnya. Dan kemudian teman-teman juga bisa komentar di kolom komentar ini, setuju nggak dengan putusan demosi untuk Irjen Napoleon Bonaparte? Kalau setuju, kasih alasannya. Kalau tidak setuju, kita kasih juga kasih alasan. Jangan lupa subscribe dan like di channel Satu Visi Utama. Sampai ketemu dan tetap sehat, jaga integritas.